Halo semuanya, saya Fatma Fadilah, mahasiswa pendidikan geografi Universitas Siliwangi. Nah, dalam video pembelajaran geografi regional Indonesia kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu salah satu provinsi penting di bagian selatan Pulau Sumatera. Kita akan membahas kondisi fisik, sosial, kependudukan, serta karakteristik wilayahnya sebagai langkah awal memahami geografi regional sebelum kita lanjut ke pembahasan objek material serta konsep-konsep geografi. Yuk kita mulai! Secara fisik, Provinsi Sumatera Selatan memiliki bentang alam yang sangat beragam. Di bagian barat terdapat pegunungan bukit barisan yang membentang dari utara ke selatan, sementara di bagian tengah dan timur, wilayahnya didominasi dataran rendah, rawa-rawa, dan daerah aliran Sungai Musi yang sangat luas. Kondisi ini menjadikan Sumatera Selatan kaya akan sumber daya air dan lahan subur untuk pertanian. Nah, kalau kita lihat dari bentang alamnya, mulai dari pegunungan di barat sampai rawa di timur, Sumatera Selatan ini punya potensi alam yang luar biasa. Kondisi seperti ini juga mempengaruhi pola aktivitas penduduknya loh. Secara sosial, masyarakat Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman suku seperti Melayu, Komering, Ogan, dan Semendo. Mereka memiliki budaya yang kuat, termasuk tradisi gotong royong, sistem kekerabatan, serta nilai-nilai hidup yang berakar pada kehidupan sungai. Sungai Musi menjadi pusat aktivitas ekonomi, transportasi, dan kehidupan sosial sejak dahulu. Nah, menariknya, kehidupan masyarakat di sini itu banyak banget yang berpusat di sekitar Sungai Musi. Jadi tidak heran kalau sungai ini itu bukan cuma sumber air, tapi juga bagian dari identitas sosial mereka. Berdasarkan data Pusat Statistik tahun terbaru, jumlah penduduk Sumatera Selatan mencapai lebih dari 8 juta jiwa. Kota Palembang menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Sementara wilayah perdesaan seperti Lahat, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin memiliki kepadatan yang lebih rendah. Kalau kita lihat lebih dekat, kepadatan penduduk di Sumatera Selatan ini memang banyak banget di wilayah perkotaan, terutama di Palembang. Nah, semakin dekat ke dataran rendah dan daerah sungai, penduduknya itu juga semakin padat karena akses transportasinya itu lebih mudah. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa Sumatera Selatan ini tidak cuma kaya secara alam tapi juga strategis secara ekonomi. Wilayahnya berperan penting banget buat pertumbuhan di Sumatera bagian selatan. Jadi karakteristik fisik dan sosial inilah yang menjadikan Sumatera Selatan itu unik, kaya sumber daya, berbudaya kuat, dan berperan penting bagi pembangunan Indonesia di bagian barat. Nah, setelah kita mengenal kondisi dan karakteristik wilayah Sumatera Selatan, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu objek material geografi dan 10 konsep geografi. Nah, kita mulai dari atmosfer. Atmosfer itu lapisan udara yang menyelimuti bumi dan berperan penting dalam mengatur suhu, cuaca, dan iklim. Di Provinsi Sumatera Selatan, atmosfernya termasuk kategori tropis basah dengan curah hujan tinggi dan suhu rata-rata sekitar 25-20 derajat Celcius. Namun saat musim kemarau, wilayah ini sering mengalami kabut asap akibat kebakaran lahan gambut. Berikutnya ada litosfer. Litosfer merupakan lapisan padat bumi yang terdiri dari batuan dan tanah, tempat manusia melakukan berbagai aktivitas seperti bertani atau menambang. Di Sumatera Selatan, bagian barat didominasi pegunungan bukit barisan, sedangkan bagian timur berupa dataran rendah dan rawa. Kondisi ini menjadikan wilayah ini kaya akan sumber daya seperti batu bara dan minyak bumi. Sekarang kita bahas hidrosfer, yaitu semua komponen air di permukaan bumi, baik sungai, danau, maupun rawa. Nah, di Sumatera Selatan, Sungai Musi jadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Sungai ini tidak hanya sebagai sumber air, tapi juga jalur transportasi dan aktivitas ekonomi utama di provinsi ini. Lanjut ke biosfer, yaitu makhluk hidup yang menempati bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Di bagian barat Sumatera Selatan, masih terdapat hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi flora seperti meranti dan damar, serta fauna langka seperti harimau Sumatera dan gajah. Yang terakhir ada antroposfer. Nah, ini adalah lapisan kehidupan manusia beserta segala aktivitasnya di muka bumi. Di Sumatera Selatan, antroposfernya terlihat dari kegiatan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan sawit dan karet, pertambangan batu bara, serta aktivitas kota Palembang sebagai pusat perdagangan dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang 10 konsep geografi. Di bagian ini saya akan tampilkan PowerPoint untuk bantu visualisasi setiap konsepnya. Yuk kita lanjut. Nah, kita mulai dari konsep lokasi. Lokasi itu artinya letak suatu tempat di permukaan bumi, bisa secara absolut maupun relatif. Nah, Sumatera Selatan secara astronomis terletak di 1 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat bujur timur.
Letak ini membuat Sumatera Selatan beriklim tropis dengan dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Yang selanjutnya yaitu konsep jarak. Nah, konsep jarak itu menggambarkan seberapa jauh satu tempat dengan tempat lain, baik jarak mutlak maupun waktu tempuh. Misalnya jarak Palembang ke Jakarta sekitar 480 km. Namun dengan transportasi udara, jarak waktu tempuhnya itu hanya sekitar 1 jam. Artinya jarak mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi antar wilayah. Nah, kalau keterjangkauan itu tentang kemudahan mencapai suatu tempat. Di Sumatera Selatan, beberapa daerah pedalaman seperti Musi Rawas dan Ogan Komering Ulu masih sulit dijangkau karena medan pegunungan dan hutan lebat. Tapi pemerintah terus memperbaiki akses lewat pembangunan jalan lintas dan tol Sumatera. Nah, yang selanjutnya adalah konsep pola. Konsep pola itu berkaitan dengan bentuk atau susunan persebaran suatu fenomena di permukaan bumi. Nah, misalnya pola permukiman di Sumatera Selatan itu cenderung linier atau mengikuti aliran Sungai Musi karena sungai ini menjadi jalur transportasi utama sejak lama. Yang selanjutnya konsep morfologi. Nah, morfologi itu bentuk permukaan bumi di suatu wilayah. Di Sumatera Selatan punya morfologi yang beragam, mulai dari pegunungan Bukit Barisan di barat, dataran rendah di tengah, hingga rawa dan pesisir di bagian timur. Nah, variasi ini berpengaruh pada jenis tanah dan aktivitas masyarakatnya. Selanjutnya aglomerasi, berarti pengelompokan aktivitas di satu tempat untuk efisiensi. Contohnya di Kota Palembang terdapat kawasan industri dan perdagangan yang terkonsentrasi di sekitar Sungai Musi dan Pelabuhan Bumbaru. Hal ini memudahkan distribusi barang dan jasa. Nah, yang selanjutnya nilai kegunaan, berarti manfaat suatu wilayah atau sumber daya bagi manusia. Nah, misalnya rawa-rawa di Banyuasin itu memiliki nilai ekonomi tinggi karena bisa dimanfaatkan untuk perikanan dan pertanian pasang surut. Nah, selanjutnya interaksi dan interdependensi yang menggambarkan hubungan saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hasil tambang batu bara di Muara Enim itu dikirim ke Palembang untuk diolah dan dipasarkan ke luar daerah. Jadi satu wilayah itu butuh wilayah lain untuk mendukung kehidupannya. Selanjutnya diferensiasi area, yang berarti setiap wilayah punya karakteristik yang berbeda. Misalnya pagar alam terkenal dengan daerah pegunungan dan wisata teh. Sedangkan di Banyuasin itu lebih dikenal dengan rawa dan tambak ikan. Jadi setiap daerah di Sumatera Selatan itu punya keunikannya sendiri. Nah, konsep terakhir adalah keterkaitan ruang, yaitu hubungan antar wilayah dalam satu kesatuan sistem. Misalnya, jalur transportasi di Palembang ke daerah penghasil batu bara di Muara Enim menunjukkan adanya hubungan ekonomi dan distribusi. Jadi, aktivitas di satu wilayah bisa berdampak pada wilayah yang lainnya.